technology continues to advance, so too does the threat of... In a nutshell, WormGPT is a general AI LLM solution like ChatGPT, MS Copilot, Google PaLM Bard, Anthropic Claude 2, and OpenLLM's open source alternatives, etc., but it is created for malicious purposes. Widely available without any of the ethical boundaries or limitations of other legit LLMs, it is used, even advertised, to produce very convincing phishing emails and help malicious actors in business email compromise attacks. Kita hidup di era keajaiban AI. Satu prompt bisa menuliskan novel atau bahkan kode yang sempurna. Tapi bagaimana jika kecanggihan ini jatuh ke tangan yang salah? Apa yang terjadi jika kecerdasan buatan dilatih dan dirancang hanya untuk melayani dunia kriminal? Hari ini kita membongkar WormGPT, bukan chatbot biasa, tapi senjata phishing dan malware yang paling efisien yang pernah dibuat oleh manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana sisi gelap internet menggunakan kecerdasan buatan untuk mengakhiri era phishing yang buruk itu dan memulai era serangan siber yang sempurna. Sebelum WormGPT, ada Guardrails ketika seorang hacker mencoba meminta ChatGPT membuat phishing email untuk menipu CEO. Model tersebut akan menolak. Inilah yang disebut AI etis. Tapi para kriminal menemukan celah. Mereka mengambil model LLM open source yang udah ada, kemudian mereka melatih ulang model ini menggunakan data eksklusif dari forum dark web, panduan hacking, dan contoh malware. Hasilnya, model yang tidak memiliki filter moral. Mereka menamainya dengan WormGPT, dan pada pertengahan tahun 2023, ia mulai dijual sebagai alat kejahatan di pasar gelap digital. Mengapa ini berbahaya? Karena sepuh hacker itu udah harus punya skill bahasa dan sosialisasi yang tinggi. WormGPT mengotomatisasi itu. Pertama, rekayasa sosial. WormGPT bisa menciptakan bisnis email kompromis yang sempurna. Ia tahu cara meniru gaya CEO perusahaan Anda, bereplikasi rantai belasan email yang meyakinkan, dan menggunakan urgensi yang tepat untuk membuat korban panik dan mentransfer uang. Di sini aku mau kasih tahu teman-teman ya. Ini aku lagi prompting dan ini namanya prompting jailbreak. Apa sih prompting jailbreak itu? Prompting jailbreak adalah menyamarkan instruksi berbahaya sebagai input yang tidak berbahaya. Sementara jailbreaking membuat LLM mengabaikan perlindungannya atau filter moralnya. Dan di sini Miku mau kasih contoh aja. Ini prompting jailbreak sederhana. Karena ada banyak banget variasi dan tipe prompting jailbreak yang ada di internet. Miku pakai fungsi fiksi, pakai kata fiksi untuk mendapatkan jawaban yang Miku mau. Teman-teman bisa contoh juga ke LLM yang lain. Kalau di sini Miku pakai DeepSeek ya. Karena dengar-dengar kalau DeepSeek ini udah nggak update lagi, ditinggalin teknologinya. Cuma nggak tahu ya. Tapi ini buktinya masih work. WormGPT bukan hanya pandai tata bahasa, ia pandai konteks. Ia bisa meniru gaya bicara seorang CFO yang sedang terburu-buru meminta transfer dana yang mendesak karena sedang boarding pesawat. Ini adalah serangan spear phishing yang tidak mungkin dideteksi oleh mata manusia yang mengantuk. Bagi para pemula, WormGPT adalah akselerator kejahatan. Bagi profesional, ia adalah alat skalabilitas yang mampu membuat 10.000 varian email yang unik. Jadi teman-teman, ancaman ini sangat serius di lingkungan contohnya Linux. Karena sebagian besar server dan cloud berjalan di Linux kan. Pilot yang dibuat oleh WormGPT kini disesuaikan untuk sistem non-Windows. Jadi bagaimana untuk pertahanannya? Blue Team kini harus menggunakan tools forensik dan EDR yang sangat spesifik di Linux untuk mendeteksi anomali pada kernel dan file system, mencari skrip mencurigakan yang dihasilkan AI. Oh iya, mungkin dari beberapa kalian nggak tahu apa itu EDR. EDR adalah singkatan dari Endpoint Detection and Response.
sebuah solusi keamanan siber yang terus memantau perangkat seperti komputer, laptop, dan ponsel untuk mendeteksi ancaman siber. Teknologi ini mengumpulkan data aktivitas titik akhir, menganalisisnya untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan merespon secara otomatis untuk menetralkan ancaman sebelum menyebar keluas ke seluruh jaringan. Ancaman dark AI ini, AI hitam, tidak akan hilang. Ia akan berevolusi. Pertarungannya kini adalah antara kecepatan generasi melawan kecerdasan deteksi atau defensive AI. Kami ingin tahu apa pendapat Anda tentang etika model open source.